Ya, pemirsa, pemerintah kembali mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dengan transportasi kereta api sejak 17 Juli 2022. PT KAI, Daerah Operasional 1 Jakarta pun mengaktifkan kembali layanan vaksinasi dan tes PCR di stasiun Gambir dan Pasar Senen. Pemerintah kembali mewajibkan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat perjalanan dengan transportasi kereta api melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian pada masa pandemi COVID-19. Kali ini pelaku perjalanan yang sudah vaksinasi booster dibebaskan dari kewajiban tes COVID-19. Menyikapi kewajiban vaksin booster bagi pelaku perjalanan kereta api, Kepala Humas PT KAI Daup 1 Jakarta Eva Hoirinisa mengatakan, calon penumpang kereta api dapat memanfaatkan layanan vaksinasi COVID-19 gratis di Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan jam operasional mulai pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Adapun layanan pemeriksaan antigen dipatok Rp35.000 dengan jam operasional mulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Untuk mendukung ketentuan terbaru terkait perjalanan KA bagi pengguna jasa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 72 yang akan mulai diberlakukan pada 17 Juli 2022, maka saat ini juga tersedia layanan vaksin kembali dibuka di Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen dengan jam operasional mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Sehingga para calon pengguna yang ingin memanfaatkan layanan vaksin di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen dapat menyesuaikan dengan waktu operasional tersebut. Layanan vaksin tersebut gratis, tidak dikenakan biaya. Dan selain itu juga terdapat layanan antigen yang dapat dimanfaatkan oleh para calon pengguna jasa dengan biaya sebesar Rp35.000 di Stasiun Gambir dan juga Pasar Senen. Eva menambahkan pihaknya juga menghimbau kepada calon penumpang untuk tidak melakukan vaksinasi booster pada hari yang sama, yaitu bertepatan dengan jadwal keberangkatan. Hal ini untuk menghindari risiko tertinggal kereta api mengingat proses vaksin booster membutuhkan waktu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, IDX Channel. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas tema naik kereta wajib vaksin booster. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Eva Hoirinisa. Beliau adalah Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Selamat pagi Bu Eva. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat Bu. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini kalau kita cermati baru saja ada penerapan vaksin booster begitu ya. Tapi sebelum membahas lebih jauh mungkin bisa diupdate terlebih dahulu Bu. Bagaimana dengan kondisi perjalanan kereta api di daerah operasi 1 Jakarta sampai saat ini? Ya baik, jadi kalau kita melihat perjalanan KA dari area Daup 1 Jakarta saat ini semuanya terpantau normal ya kondisi, artinya tidak ada perubahan apalagi semenjak SE 72 diberlakukan, tidak ada penurunan jumlah penumpang, semuanya tetap stabil, kemudian juga seluruh pengguna jasa kita bisa pastikan telah mengikuti seluruh ketentuan ataupun persyaratan yang telah ditetapkan untuk dapat menggunakan kereta api jarak jauh. Jadi secara keseluruhan untuk perjalanan KA jarak jauh di masa pandemi ini tetap menerapkan seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan seluruh pengguna jasa pun kerjasama ataupun sangat kooperatif ya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Oke, dari sisi jumlah penumpang begitu dengan seiring juga aktivitas ekonomi juga semakin bertambah, apakah jumlah penumpang juga meningkat? Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya, memang di tahun ini mengalami peningkatan kembali ya. Jadi memang peningkatannya ini bertahap ya, sesuai dengan PPKM yang diberlakukan. Artinya kemarin sempat PPKM level 1, kemudian saat ini level 2, namun tidak ada penurunan jumlah penumpang. Karena kita lihat dari kondisi volume penumpang ini masih stabil di angka rata-rata untuk di tahun ini ya. Jadi tahun ini memang kalau kita lihat jumlah penumpangnya itu meningkat hampir sekitar 40% ya jika dibandingkan 2020 ataupun 2021. Di mana tahun ini per harinya itu rata-rata pengguna jasa secara keseluruhan dari Daup 1 Jakarta, baik itu yang berangkat dari Stasiun Gambir ataupun juga dari Stasiun Pasar Senen, ini berkisar di antara angka sekitar 19.000 orang per harinya ya. Di mana
seluruhnya ini dipastikan telah memenuhi protokol kesehatan. Sementara kalau kita melihat di tahun 2020 ataupun di awal 2021 ini jumlah rata-rata penumpang hanya berkisar 10.000 sampai dengan 12.000 pengguna jasa per harinya. Artinya mengalami peningkatan sekitar 40% jika dibandingkan 2020 sampai dengan 2021 awal ya, semester awal seperti itu. Baik, dan dari sisi penambahan jumlah unit kereta yang beroperasi begitu seiring dengan bertambahnya penumpang, apakah juga nanti akan ditambah atau sekarang jumlahnya sudah normal nih sebelum pra pandemi, Bu Eva? Ya, baik kalau kita membandingkan dengan jumlah sebelum pandemi tentunya memang belum sama ya. Artinya angka yang saat ini baik volume ataupun rata-rata KA yang berjalan masih di bawah dari jumlah masa sebelum pandemi. Mungkin masih sekitar 35%-nya lagi ya kalau dari Daob 1 Jakarta. Untuk saat ini sendiri rata-rata KA yang berjalan contohnya dari stasiun Pasar Senen itu 24 KA per hari, dari stasiun Gambir sekitar 33 KA per hari. Sementara sebelum pandemi sendiri untuk rata-rata KA yang berjalan dari Pasar Senen itu bisa mencapai sekitar 34 KA ya. Kemudian dari stasiun Gambir bisa mencapai sekitar 38 KA seperti itu. Oke. Weekend khususnya. Dan seiring dengan kenaikan COVID-19 di tanah air kan pemerintah akhirnya mewajibkan ini booster buat pengguna kereta api jarak jauh. Nah ini tanggapan dari KAI Daob 1 Jakarta sendiri bagaimana? Ya, baik tentunya seperti yang sudah kita lakukan di sepanjang pandemi ini bahwa meskipun kereta api tetap beroperasi namun kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dan seluruh upaya pencegahan COVID-19 dari sisi sektor transportasi. Nah, dalam hal ini kita mendukung semua yang menjadi langkah pemerintah untuk pencegahan COVID-19. Nah, untuk itu dari sisi KAI sendiri seluruh aturan dari protokol kesehatan yang diterapkan ini mengacu pada surat edaran dari Satgas COVID dan juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan. Nah, yang terbaru ini memang mulai tanggal 17 Juli lalu diberlakukan aturan terbaru berdasarkan surat edaran nomor 72 ya, di mana pengguna jasa di atas 17 tahun yang sudah booster itu diperkenankan tidak membawa bukti pemeriksaan antigen ataupun juga PCR. Namun bagi mereka yang masih baru divaksin 2 kali, tetap harus melampirkan bukti pemeriksaan antigen ataupun juga PCR. Dan sejauh ini ada dampak dengan penerapan wajib booster ini untuk lagi-lagi bicara mengenai volume penumpang untuk keretanya sendiri? Ya, baik kalau kita melihat dari rata-rata jumlah penumpang pada saat aturan diberlakukan di tanggal 17 Juli lalu ya, terdapat rata-rata pengguna jasa untuk dari area Daob 1 Jakarta dari stasiun Gambir dan Pasar Senen itu sekitar 19.800. Nah, angka ini kalau kita melihat di masa pandemi yang sudah semakin meningkat terutama khususnya di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini tidak ada pengurangan, artinya tidak ada penurunan animo masyarakat meskipun ada aturan baru. Nah, kita juga melihat dari sini sosialisasi yang dilakukan cukup baik ya, karena dari surat edaran tersebut dikeluarkan sampai dengan batas waktu diberlakukannya aturan tersebut masih ada waktu sekitar 1 sampai 2 minggu kita untuk mensosialisasikan. Dan kita lihat dari data pada saat hari pertama diberlakukan dari sekitar 19.800 pengguna jasa tersebut hanya sekitar 13 orang yang batal berangkat karena penyebabnya itu misalnya dia belum bisa memenuhi vaksin ataupun juga ternyata hasil antigennya itu positif. Oke. Ya, jadi kalau terkait tidak dapat memenuhi syarat protokol kesehatan ini, maka pengguna jasa yang sudah membeli tiket, misalnya dia kemudian antigen hasilnya positif, ini akan dikembalikan biaya tiketnya 100%, seperti itu. Mekanisme untuk screeningnya sendiri bagaimana? Apakah satu persatu diperiksa begitu atau menunjukkan misalnya peduli lindungi saja? Ya, jadi kalau untuk perjalanan KA jarak jauh, ini pengguna jasa tidak perlu lagi melakukan scan barcode atau scan barcode peduli lindungi ya, seperti itu tidak perlu lagi dilakukan. Kenapa? Karena memang sistem boarding kami sudah terintegrasi dengan sistem peduli lindungi, sehingga secara otomatis pada saat pengguna jasa melakukan boarding, dilakukan pengecekan tiket melalui scan barcode, ini akan terlihat nanti di sana seluruhnya apakah yang bersangkutan itu sudah divaksin
ketiga, kedua, atau pertama, kemudian juga statusnya seperti apa, seperti itu. Oh, jadi apabila memang pada saat kita mau membeli tiket ternyata vaksinnya harus sampai misalnya booster tapi baru sampai vaksinasi kedua, langsung diinformasikan harus memenuhi persyaratan mungkin tes PCR dulu begitu? Ya, betul sekali. Setiap pembelian tiket ataupun juga melalui channel-channel tiket online yang tersedia, ini selalu ada informasi terkait syarat dan ketentuan ya. Ya. Kami sangat menyarankan kepada pengguna jasa, mohon untuk diklik ya jika melihat tulisan syarat dan ketentuan, Oke. agar kembali memahami dan dapat bisa melihat, memastikan apa-apa saja syarat yang kira-kira sudah ada, sehingga nanti pada saat berangkat tidak direpotkan lagi, atau juga beliau mungkin bisa saja karena ada salah satu dua syarat yang kurang sehingga resiko-resiko tertinggal KA atau hal lainnya seperti itu. Ya, kesigapan PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta dalam menyikapi kewajiban vaksin booster bagi penumpang kereta juga mendapat apresiasi dari masyarakat. PT KAI Daob 1 Jakarta telah mengaktifkan kembali gerai vaksinasi dan tes COVID-19 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Berdasarkan surat edaran baru Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022, pelanggan kereta api jarak jauh termasuk yang berangkat dari area PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta diwajibkan vaksinasi ketiga booster. Aturan tersebut berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022. PT Kereta Api Indonesia Persero menyediakan layanan vaksin booster untuk jenis Pfizer dan Sinovac. Adapun syarat bagi penumpang kereta api dan penumpang yang ingin vaksinasi booster hanya menunjukkan identitas diri, yaitu KTP, kepada petugas di stasiun. Kesigapan dan kesiapan PT KAI ini pun mendapatkan apresiasi dari penumpang kereta api yang telah melakukan vaksin booster di stasiun. Cukup baik sih, pelayanannya cepat. Saya tadi datang baru langsung absen, langsung jalan. Iya. Alhamdulillah sudah berjalan lancar. Pfizer untuk naik kereta api ke Surabaya. Saya rencananya Kamis, tapi daripada ini saya harus lebih dulu ya. Jadi saya punya ininya, nanti biar buat backgroundnya. Saya vaksin ini sudah lama, vaksin yang 1-2 udah lama, nunggu booster. Ada kesempatan hari ini, kebetulan dipermudah sekarang di stasiun ada gitu, dan gunanya bukan untuk kita naik kereta api saja, tapi udah peraturan dari pemerintah kalau kita harus vaksin. Itu semua tinggal kebijaksanaan pribadi masing-masing. Jadi harus kesadaran sendiri. Syaratnya ya kalau sekarang saya kan mau booster, jadi syaratnya harus sudah vaksin 1-2. Iya, KTP. Kalau KTP nggak ada, cuma yang penting kita tahu nomor induk kependudukannya aja bisa. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat per 18 Juli sebanyak 368 calon penumpang telah memanfaatkan pelayanan vaksin di Stasiun Gambir dan Pasar Senen. Terdiri dari 105 peserta di Stasiun Gambir dan 263 peserta di Stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Muhammad Khairuddin, IDX Channel. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eva Khairunisa, Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Baik, Bu Eva, kita akan lanjutkan kembali. Tadi nampaknya apresiasi sudah diberikan oleh masyarakat calon pengguna kereta api, dan ini mungkin bisa diceritakan juga nih, diaktifkan kembali begitu sejak kapan untuk gerai-gerai vaksinasi, kemudian tadi juga ada tes untuk antigen COVID-19. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang tujuan kami ya sejak awal di masa pandemi ini, dengan adanya aturan-aturan yang diterapkan, bagaimana caranya kita dapat memfasilitasi untuk memudahkan penumpang tetap menggunakan jasa transportasi KA, namun juga tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, dalam konteks untuk penyediaan kembali layanan vaksin booster ini memang sebenarnya berkaitan dengan terbitnya SE nomor 72 tadi, di mana ada pelanggan di atas 17 tahun yang diwajibkan untuk booster, atau jika tidak harus antigen atau PCR. Nah, sehingga memang layanan booster ataupun layanan vaksin yang memang sebelumnya juga sudah pernah ada ya pada saat momen angkutan lebaran seperti itu. Nah, saat ini kita adakan kembali karena sebelum ada SE72 untuk pengguna jasa yang sudah divaksin 2 kali pun tetap bisa menggunakan jasa kereta api tanpa ada melampirkan bukti antigen atau PCR. Nah, dengan adanya surat edaran nomor 72 yang baru divaksin 2 kali untuk usia di atas 17 tahun ini harus melampirkan
bukti antigen dan juga PCR. Nah, sehingga hanya yang booster atau sudah divaksin ketiga yang boleh menggunakan jasa KA tanpa melampirkan lagi antigen ataupun PCR. Nah, dengan ada ketentuan ini, tentunya kita sangat mendukung langkah ataupun upaya pemerintah, termasuk juga salah satunya bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk memenuhi vaksin sesuai dengan anjuran pemerintah ya, dan mewujudkan transportasi KA yang nyaman dan juga sehat. Nah, untuk itu mulai tanggal 15 Juli lalu kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan terkait ini menyediakan kembali layanan vaksin di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir, di mana jam operasionalnya ini tentunya harus disesuaikan kembali oleh seluruh pengguna jasa, khususnya calon pengguna jasa ya, yang ingin menggunakan layanan vaksin di stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir, itu jam operasionalnya mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang dan tidak dikenakan biaya untuk layanan vaksin di stasiun. Namun kami mengingatkan kepada pengguna jasa, jika ingin menggunakan layanan vaksin di stasiun, mohon untuk melengkapi membawa identitas diri ya, ataupun untuk penumpang anak, mungkin ini bisa membawa serta kartu keluarganya karena untuk pendataan NIK-nya. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa yang mungkin akan berangkat tapi ingin memanfaatkan layanan vaksin booster di stasiun, mohon untuk tidak melakukan proses vaksinasi di hari yang bersamaan dengan jadwal keberangkatan. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya berangkat hari ini, kita menyarankan sebaiknya vaksin itu 1 atau 2 hari sebelumnya. Karena mungkin ada kondisi-kondisi yang mungkin timbul ya setelah vaksin. Dan mengingat perjalanan kereta api jarak jauh itu cukup panjang, bisa lebih dari 5 jam mungkin ya di beberapa area tertentu, sehingga kita menghindari kondisi-kondisi yang mungkin bisa saja penumpang kurang sehat atau apa lainnya itu terjadi dalam perjalanan seperti itu. Oke, untuk tes antigennya sendiri bagaimana mekanismenya? Apakah juga sama, gratis atau ada biaya yang dikeluarkan? Dan apakah hanya diperuntukkan untuk calon pengguna kereta? Ya baik, jadi selain layanan vaksin, kami juga memiliki layanan antigen di stasiun Gambir, Pasar Senen, kemudian juga stasiun Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Karawang. Jadi total ada 6 stasiun di area Daup 1 Jakarta yang memiliki layanan antigen. Nah, untuk antigen ini berbayar Rp35.000 ya, dan untuk mereka yang akan melakukan antigen di stasiun harus memiliki bukti kode booking tiket. Jadi nanti salah satu administrasinya mereka harus menunjukkan kode booking tiket yang telah ditransaksikan untuk perjalanan KA-nya. Oke, itu dia beberapa persyaratan dan mungkin bisa dicermati juga untuk pemirsa IDX Channel. Nah, lantas kalau misalnya ini semua dari keberangkatan di Jakarta begitu menjadi operasional dari Daup 1 Jakarta. Dan bagaimana dengan kedatangan calon penumpang kereta api yang dari luar kota ini, Bu Eva? Jadi kalau kita bicara mengenai kedatangan penumpang KA-nya, ini tidak ada lagi pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu sudah dilakukan di stasiun awal karena memang seluruh persyaratan ini tidak hanya berlaku di area Daup 1 Jakarta, tapi juga berlaku di seluruh area operasional KAI lainnya. Sehingga misalnya sebagai contoh, pengguna jasa yang akan berangkat dari Surabaya, Jakarta, ini di stasiun awal sudah akan dilakukan pemeriksaan yang sama sesuai dengan persyaratan ketentuannya sama. Sehingga kita pastikan seluruh pengguna jasa yang tiba di Jakarta ini sudah memenuhi protokol kesehatan karena sudah melalui proses pemeriksaan di stasiun awal. Jadi tidak ada lagi pemeriksaan pada saat tiba di stasiun tujuan. Baik, mungkin bisa disampaikan juga pada saat kita di dalam kereta, begitu apakah masih ada pembatasan dalam artian duduknya harus selang-seling begitu, tidak dempet begitu, berjarak atau bagaimana? Ya baik, jadi setelah adanya SE terbaru ya, di mana PPKM juga sudah diturunkan waktu itu, untuk batas tempat duduk itu ditiadakan kembali karena memang sudah diizinkan untuk okupansi yang diangkut itu mencapai 100% dari total ketersediaan tempat duduk. Sehingga memang tidak ada lagi batas jarak antar kursi saat ini di kereta api jarak jauh, tapi kami pastikan seluruh penumpang tetap mengikuti protokol kesehatan seperti misalnya kewajiban penggunaan masker 3 lapis. Nah, untuk masker ini kita juga mensupport ya, artinya seluruh pengguna jasa KA yang akan berangkat menggunakan KA jarak jauh pada saat setelah boarding, mereka sudah ada di KA, ini nanti akan diberikan masker sesuai standar dan juga pembersih antiseptik ya untuk tangan seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti pada saat di KA maskernya tidak sesuai ataupun juga ada membutuhkan masker pengganti, nah ini bisa difungsikan. Jadi ketersediaan itu juga kita lakukan karena memang
harus menggunakan masker sesuai standar pada saat berada di perjalanan KA jarak jauh. Iya, berarti di sepanjang perjalanan kereta itu kita juga diwajibkan untuk menggunakan masker begitu? Betul sekali, kecuali dalam kondisi makan minum, karena memang proses perjalanan KA jarak jauh cukup panjang waktunya ya. Jadi Iya, kalau iya. dalam kondisi makan minum, semua penumpang wajib pakai masker. Kemudian juga kita melakukan Iya. proses disinfeksi di sarana KA-nya. Jadi setiap sarana KA yang tiba ini akan dilakukan proses disinfeksi, sehingga kita harapkan hal-hal ini dapat mencegah ya dari penyebaran COVID-19. Oke, lantas kalau kita bicara dengan kondisi yang ada tadi tidak ada terlalu dampak negatifnya ya apabila dengan penerapan dari vaksinasi booster ini. Bagaimana dengan target nanti penambahan jumlah penumpang dan operasional kereta di Daob 1 Jakarta? Apakah juga ada target ditingkatkan sampai dengan full ataupun normal 100% di tahun ini? Baik, kita tentunya optimis ya, di mana kalau kita melihat semakin membaik ya pencegahan COVID yang dilakukan oleh pemerintah, pastinya kita optimis bahwa peningkatan penumpang pasti akan terus terjadi dan kemungkinan kita pun juga pasti akan mulai menyesuaikan, artinya operasional KA yang berlangsung, jumlah KA akan kita sesuaikan, ada penambahan kembali secara bertahap seperti itu, namun tetap kita melalui proses evaluasi. Jadi evaluasi itu terus kita lakukan setiap minggunya sehingga kita melihat apakah diperlukan kembali adanya penambahan KA atau tidak. Baik. Pasti itu akan kita lakukan. Oke, itu dia persiapan yang sudah dilakukan PT KAI Daob 1 Jakarta dalam menyikapi kewajiban untuk penerapan vaksinasi booster ataupun vaksinasi tahap ketiga bagi penumpang kereta api untuk yang perjalanan jarak jauh. Baik Bu Eva, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Eva, terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.